Bab 2116, Xie Kangsun, Raja Singa Emas. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Di cincin tata ruang Xie Zong, batu suci bermutu tinggi ditumpuk setinggi gunung. Ada begitu banyak harta di sana sehingga Duan Lingtian menjadi linglung untuk sesaat. Ketika dia sadar kembali, perhatiannya dengan cepat ditangkap oleh sesuatu yang tergeletak di sudut. Itu adalah tablet batu dengan sudut terkelupas. Tablet Devil Seal. Ketika Duan Lingtian melihat tablet Devil Seal, dia terkejut dan senang. Itu pasti kejutan yang menyenangkan. Dia tidak menyangka bahwa Xie Zong tidak menyerahkannya kepada Raja Singa Emas Sekte Hitam Kesetra setelah dia merebutnya dari Duan Lingtian. Aku tidak menyangka aku akan mendapatkan kembali tablet Devil Seal dengan begitu mudah. Dengan hanya berpikir, Duan Lingtian mengambil tablet Devil Seal dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dengan lembut. Dia sangat senang karena butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Setelah beberapa saat, dia mengingat dirinya sendiri dan menyimpan tablet segel iblis. Jika klan iblis benar-benar menginvasi tanah suci bela diri Dao, tablet segel iblis akan menuju mimpi buruk mereka. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan kilatan di matanya. Setelah mengetahui tentang keberadaan tanah pengasingan, klan iblis, dan kemungkinan klan iblis menyerang tanah suci bela diri Dao lagi, Duan Lingtian sangat merindukan tablet segel iblis yang diambil oleh Xie Zong. Kekuatan yang dimiliki tablet segel iblis atas iblis jauh lebih kuat daripada efeknya pada penggarap iblis biasa. Meski begitu, aku berharap itu semua hanya spekulasi dan klan iblis tidak akan menyerang Dao Martial Seinlen, pikir Duan Lingtian dalam hati. Jika klan iblis telah menginvasi tanah suci bela diri Dao, ini berarti provinsi bawah saat ini seperti neraka di bumi. Keluarga dan teman-temannya pasti akan terpengaruh. Sudah waktunya untuk kembali. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya. Sun Sein energi melonjak keluar dari tubuhnya saat meledakkan tubuh Xie Zong menjadi berkeping-keping. Setelah itu, dia kembali ke Sin City. Selama perjalanan Duan Lingtian kembali, dia kembali ke wujud manusianya. Selain itu, ia juga memutuskan untuk menggunakan penyamaran baru. Penyamaran barunya tidak tampan. Itu adalah wajah yang sangat rata-rata. Dia pasti tidak akan menonjol di tengah orang banyak. Aku yakin Raja Singa Emas Sekte Hitam Kesetra telah mengetahui tentang kematian Xie Zong. Aku khawatir dia mungkin sedang menuju Sin City sekarang. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk sampai pada kesimpulan ini. Namun, dia tidak takut. Dia sangat percaya diri dengan taktik penyamarannya. Bahkan jika dia berdiri di depan Raja Singa Emas, dia yakin Raja Singa Emas tidak akan tahu bahwa dialah yang membunuh Xie Zong. Namun, Raja Singa Emas akan mengetahui identitas asliku dari jimat gambar cermin utama. Duan Lingtian berpikir dalam hati, merasa sedikit khawatir. Duan Lingtian yakin ketika Xie Zong mengambil tablet segel iblis darinya, dia pasti telah memberitahu ayahnya, salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam, tentang hal itu. Sangat mungkin Raja Singa Emas tahu bahwa dia adalah prajurit naga bercakar 9. Selain itu, Raja Singa Emas akan mengetahui penampilan aslinya juga melalui jimat gambar cermin besar kecil. Saya berharap formasi transportasi antar provinsi-provinsi atas akan tetap rusak untuk saat ini. Kalau tidak, Raja Singa Emas mungkin menemukan keluargaku untuk membalas dendam atas putranya. Duan Lingtian tidak ragu bahwa Raja Singa Emas akan mencari keluarganya di provinsi bawah untuk membalas dendam. Seperti yang Duan Lingtian duga, ketika Xie Zong meninggal, raungan leonin yang menghancurkan bumi terdengar dari dalam tanah Sekte Black Kesetra yang terletak di dalam hutan dekat Sin City. Zonger, kemarahan bisa terdengar dalam raungan leonin itu. Ledakan, di kedalaman perkebunan Black Kesetra Sekte, sebuah ruangan di sisi sebuah rumah besar dihancurkan dengan suara keras. Saat debu beterbangan, sosok tinggi dan kuat terlihat berdiri di dalam ruangan. Itu adalah seorang lelaki tua yang tingginya 2 meter. Dia memiliki rambut putih panjang yang mirip dengan surai singa. Selain itu, dia memiliki alis tebal dan tampak garang yang membingkai sepasang mata bulat yang marah. Wajahnya ditutupi dengan janggut putih dan keriting. Dia melayang di udara saat niat membunuh yang mengerikan terpancar darinya. Tampaknya bahkan udara telah mandek di sekelilingnya. Orang tua ini tidak lain adalah Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa besar Sekte Hitam Kesetra. Dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di Sekte Kesetra Hitam.
Basis kultivasinya sudah berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage juga dikenal sebagai bentuk penentang surga. Jika tidak ada kecelakaan, mereka tidak akan mati. Secara alami, Raja Singa Emas hanyalah sebuah gelar. Karmapa ini punya nama, itu adalah Xie Kangsun. Zoner. Pada saat ini, Xie Kangsun, Raja Singa Emas, gemetar hebat saat dia melihat sesuatu di telapak tangannya. Ada gunung kecil debu di telapak tangannya. Itu jelas sisa-sisa mutiara jiwa yang hancur. Putranya telah terbunuh. Xie Kangsun dengan cepat mengangkat tangannya dan dao jimat muncul di tangannya. Itu adalah jimat gambar cermin utama yang merupakan bagian dari jimat gambar cermin besar kecil. Jimat gambar cermin utama ini adalah satu set dengan jimat gambar cermin kecil yang dibawa putranya, Xie Zong. Xie Kangsun merobek jimat gambar cermin utama saat sebuah adegan mulai dimainkan di depan matanya. Dia melihat putranya, Xie Zong, dan seorang pemuda berpakaian ungu. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana otot-otot di wajah pria berbaju ungu itu mulai bergeser sebelum berubah menjadi wajah lain. Dia kira-kira bisa menebak apa yang terjadi dengan membaca Xie Zong dan bibir pemuda berpakaian ungu itu. Dia pria dari provinsi bawah yang tablet segel iblisnya diambil oleh putraku. Xie Kangsun tahu pemuda berbaju ungu itu adalah Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion di provinsi bawah Tanah Suci Bela Diri Dao. Namanya Duan Lingtian. Putranya telah mengambil senjata Super Saiyan, tablet segel iblis, dari Duan Lingtian. Duan Lingtian, bukankah ada keajaiban yang dengan cepat menjadi terkenal di sekte pemujaan api yang bernama Duan Lingtian? Ekspresi Xie Kangsun segera menjadi gelap. Dia tidak mengharapkan orang dari provinsi bawah yang putranya merampok tablet Devil Cell darinya adalah keajaiban terkuat kedua di sekte pemujaan api yang baru-baru ini menjadi terkenal. Keduanya adalah orang yang sama. Betapa tak terduga, Xie Kangsun terus menonton adegan yang sedang diputar. Dia melihat bagaimana putranya terbunuh ketika dia mencoba menggunakan jimat guntur surgawi Valet Myrtle. Ekspresi Xie Kangsun berubah lebih muram. Suhu di sekitarnya tampaknya telah turun beberapa derajat. Pada saat berikutnya, niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Balas dendam membakar dan mengamuk di hatinya. Pedang itu jauh lebih kuat dari senjata 1000 prasasti suci. Ini sangat cepat bahkan Mirror Image Talisman hampir tidak bisa menangkap gerakannya. Itu pasti pedang tanpa jejak, salah satu senjata Super Saiyan di peringkat 10 senjata Saiyan Agung. Xie Kangsun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, dia menganalisis adegan yang dia lihat. Dia tidak akan melupakan adegan itu sepanjang hidupnya. Setelah beberapa saat, Xie Kangsun yakin pedang yang digunakan Duan Lingtian pada akhirnya memang luar biasa. Itu pasti pedang tanpa jejak, salah satu dari dua pedang di peringkat 10 senjata suci agung. Seharusnya pedang tanpa jejak yang dikenal dengan serangan tanpa jejaknya. Xie Kangsun berpikir dalam hati saat niat membunuhnya meningkat. Kemarahan di matanya tampak seolah-olah akan membakar segalanya. Zonger, jangan khawatir. Saya akan mencari Duan Lingtian sekarang. Aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendammu. Sementara itu, banyak orang telah terbang ke kediaman Xie Kangsun ketika mereka mendengar keributan itu. Namun, ketika mereka tiba, mereka tidak melihatnya sama sekali. Xie Kangsun telah meninggalkan sekte Kesetra Hitam dan sedang menuju Sin City. Saat Xie Kangsun melakukan perjalanan ke Sin City, kemarahannya meningkat, tidak menunjukkan tanda-tanda sekarat sama sekali. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian adalah orang mati. Duan Lingtian, kamu berani membunuh anakku. Kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Kota dosa. Duan Lingtian yang menduga bahwa Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Kamapa Agung Sekte Hitam Kesetra, akan tiba di Sin City menemukan penginapan lain untuk ditinggali setelah dia kembali ke Sin City. Penatua Huo, apakah Anda memiliki taktik rahasia yang dapat membantu seseorang mengubah ukuran tubuhnya? Duan Lingtian langsung bertanya kepada Penatua Huo setelah dia duduk. Meskipun dia bisa menyamarkan wajahnya dengan sangat baik tanpa cacat, dia tidak bisa mengubah ukuran tubuhnya. Jika Raja Singa Emas dari Sekte Kesetra Hitam mengingat sosoknya dari adegan yang ditunjukkan melalui jimat gambar cermin utama, dia mungkin dapat mengidentifikasi Duan Lingtian. Meskipun ada banyak orang dengan tubuh yang sama, siapa yang tahu jika Raja Singa Emas akan menjadi gila dan membunuh semua orang yang memiliki tubuh yang sama dengan Duan Lingtian. Ada pepatah,
Lebih baik berhati-hati dan membunuh 1000 orang daripada tidak sengaja kehilangan 1 orang. Bab 2117, Identitas terungkap. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Taktik rahasia yang dapat mengubah ukuran tubuh seseorang akan mengubah segalanya. Hanya makhluk surgawi yang mampu melakukan hal seperti itu. Tetua Huo berkata, tanpa ampun menghancurkan harapan Duan Lingtian. Kata-katanya hanya berarti bahwa taktik seperti itu ada, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dikuasai Duan Lingtian saat ini. Hanya makhluk surgawi yang berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan naik ke alam devata yang mampu melakukan hal seperti itu. Kurasa aku harus memikirkan cara lain, pikir Duan Lingtian dalam hati. Segera setelah itu, Duan Lingtian meninggalkan penginapan untuk membeli beberapa jubah hitam panjang dan longgar dengan tudung yang akan sepenuhnya menyembunyikan tubuhnya. Jika saya keluar dengan mengenakan jubah ini, bahkan ayah dan ibu saya tidak akan mengenali saya, apalagi Raja Singa Emas. Duan Lingtian merasa lebih percaya diri ketika dia melihat jubah hitam panjang dan longgar yang dia beli. Dia juga mulai merasa lebih nyaman. Ketika Duan Lingtian menyadari bahwa dia lupa untuk mengambil jimat gambar cermin kecil Xie Zong sebelum dia membunuh Xie Zong, dia sangat tertekan di dalam meskipun secara lahiriah dia tetap tenang. Ini semua karena ayah Xie Zong, Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam. Basis budidaya Raja Singa Emas berada di bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Jika Duan Lingtian harus melawannya, tidak diragukan lagi dia akan mati. Setelah Duan Lingtian membuat persiapannya, dia mulai sedikit rileks. Dengan wajah saya saat ini dan jubah panjang dan longgar yang saya beli, Raja Singa Emas mungkin tidak akan bisa mengenali saya. Sekarang Duan Lingtian punya waktu. Dia mulai memikirkan apa yang terjadi hari ini. Dia memikirkan bagaimana dia memikat Xie Zong keluar dari Sin City dan membunuh Xie Zong hanya dalam satu gerakan dengan pedangnya sebelum dia bisa mengaktifkan jimat guntur surgawi Valet Myrtle. Selain itu, dia akhirnya mendapatkan kembali senjata Super Saiyan, tablet Devil Seal. Duan Lingtian merasa seperti sedang bermimpi ketika memikirkan hal ini. Ketika Xie Zong datang ke Azure Cloud Mansion dan memperlakukan saya seperti semut karena kekuatannya yang luar biasa, saya sangat tidak berdaya. Memang benar, saat itu saya seperti semut. Aku tidak akan mampu menahan bahkan pukulan darinya. Pikiran Duan Lingtian kembali ke saat Xie Zong menerobos masuk ke Azure Cloud Mansion di provinsi bawah. Pada saat itu, Xie Zong sangat mendominasi. Karena alasan itu, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan tablet segel iblis kepada Xie Zong. Ketidakberdayaan yang dia rasakan saat itu masih segar di benaknya. Selain itu, dia mengingkari janjinya setelah dia membunuh Penatuaku. Dia ingin membunuh semua orang di Azure Cloud Mansion kecuali mereka yang memiliki hubungan sangat dekat denganku. Pada saat itu, Duan Lingtian sangat marah dan tidak berdaya karena Xie Zong telah menipunya. Duan Lingtian merasa tidak berdaya lebih dari apapun. Meskipun Xie Zong mengingkari janjinya, dia masih tidak bisa menghentikan Xie Zong. Dia hanya bisa diam-diam bersumpah untuk membunuh Xie Zong suatu hari nanti. Setelah 2 tahun, saya akhirnya bisa memenuhi janji yang saya buat untuk diri saya sendiri saat itu. Setelah mengambil napas dalam-dalam, mata Duan Lingtian tampak tidak fokus saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Penatuaku, aku telah membunuh Xie Zong untuk membalaskan dendammu. Anda bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Adapun 10 saudara kita dari tentara lapis baja hitam, Tuan Muda Mansion yang tidak berguna ini akhirnya membalas kalian semua. Kalian semua dapat beristirahat dengan tenang sekarang." Duan Lingtian menghela nafas lega setelah itu. "Xie Zong, aku khawatir sampai akhir, kamu tidak berpikir aku akan bisa membunuhmu dengan mudah, kan?" Pikiran Duan Lingtian kembali ke Xie Zong yang dia bunuh hari ini. Hari ini, Duan Lingtian telah mengambil kesempatan dan membunuh Xie Zong dalam satu gerakan dengan Jasper Celestial Sword ketika Xie Zong berpikir dia bisa menang dengan menggunakan Valet Myrtle Celestial Thunder Jimat. Dari awal hingga akhir, Xie Zong bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sayang sekali saya tidak membiarkan dia merasa putus asa sebelum dia meninggal. Kematian itu terlalu mudah baginya. Xie Zong telah terbunuh dengan cepat hanya dalam satu pukulan dengan pedang Duan Lingtian. Mungkin, dia tidak merasakan apa-apa ketika dia meninggal. Bagaimanapun juga, Xie Zong yakin dia akan menang ketika dia membuang jimat guntur surgawi Valet Myrtle. Duan Lingtian berpikir itu memalukan bahwa dia telah mati begitu mudah.
Bagaimanapun, sekarang dia sudah mati, tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Saya tidak hanya mendapatkan kembali tablet Devil Seal, tetapi dia juga meninggalkan jimat guntur surgawi Valet Myrtle untuk saya. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengeluarkan Valet Myrtle Celestial Thunder Jimat. Setelah diperiksa lebih dekat, jimat guntur surgawi Valet Myrtle tampak seperti jimat dao biasa jika tidak ada kilatan petir ungu di sekitarnya. Sementara Duan Lingtian sedang mempelajari Valet Myrtle Celestial Thunder Jimat. Suara mendesing. Sosok tinggi dan sangat cepat terbang ke Sin City dan segera menemukan Chu Tanseng, tetua Black Kesetra Sekte. Chu Tanseng adalah orang yang menemani Xie Zong hari ini. Dia juga pemimpin tim yang dikirim oleh Black Kesetra Sek untuk membeli sumber daya. Setelah melihat ekspresi marah di wajah Xie Kangsun dan kemunculannya yang tiba-tiba, ekspresi Chu Tanseng langsung berubah. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Tuan Karmapa yang agung, Raja Singa Emas telah meninggalkan Sekte Kesetra Hitam untuk datang ke Kota Dosa. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri jika dia mengira Raja Singa Emas datang untuk berjalan-jalan di Sin City. Pak, ketika Chu Tanseng dengan hormat menyapa Xie Kangsun menanggapi dengan menamparkan wajahnya dengan keras. Dengan tamparan itu saja, wajah Chu Tanseng menjadi bengkak. Dia tertegun dan tidak berani menunjukkan sedikit pun kebencian. Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Xie Zong? Chu Tanseng bergidik. Pada saat ini, kemarahan yang dipancarkan Raja Singa Emas sangat jelas. Putraku, Xie Zong, dipancing keluar dari Sin City dan dibunuh oleh orang ini. Xie Kangsun berkata sambil mengeluarkan gulungan dan dengan cepat menggunakan kuas untuk menggambar seorang pemuda. Ini, Chu Tanseng merasakan keakraban ketika dia melihat gambar itu. Seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Sebelum Chu Tanseng berhasil mengetahui di mana dia pernah melihat pria itu sebelumnya, Xie Kangsun berkata, pria ini adalah Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion dari Provinsi Bawah. Namanya Duan Lingtian. Duan Lingtian, Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion di Provinsi Bawah. Chu Tanseng akhirnya ingat di mana dia melihat pemuda itu. Duan Lingtian adalah orang yang beruntung yang mendapatkan senjata Super Saiyan, tablet Devil Cell. Namun, tablet Devil Cell miliknya diambil oleh tetua Sekte Kesetra Hitam mereka, Xie Zong. Itu dia, Chu Tanseng akhirnya menyadari mengapa pemuda di gulungan itu tampak familiar. Ternyata, dia telah melihat potret pria ini beredar di provinsi atas. Potret-potret itu berasal dari provinsi bawah. Selain sebagai Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion, dia juga merupakan keajaiban baru, keajaiban terkuat kedua, di Sekte Pemujaan Api. Xie Kangsun berkata dengan dingin, membuat Chu Tanseng bergidik. Setelah mendengar kata-kata Xie Kangsun, Chu Tanseng tercengang. Kemudian, dia bertanya dengan tidak percaya, apakah Anda yakin, Yang Mulia Karmapa? Saya telah melihat potret Duan Lingtian dari Sekte Pemujaan Api. Mereka terlihat berbeda. Ketika Duan Lingtian, keajaiban baru di Sekte Pemujaan Api, pertama kali menjadi terkenal di provinsi atas, potretnya diedarkan di antara kekuatan utama di provinsi atas, termasuk Sekte Kesetra Hitam. Ketika itu terjadi, Chu Tanseng telah melihat potret keajaiban terkuat kedua Sekte Pemujaan Api, Duan Lingtian. Ini adalah alasan mengapa dia skeptis. Duan Lingtian telah menguasai taktik penyamaran yang tidak terdeteksi yang mengubah struktur tulang wajahnya. Xie Kangsun menjawab pertanyaan Chu Tanseng dengan dingin. Meskipun Xie Kangsun hanya melihat taktik penyamaran Duan Lingtian melalui jimat gambar cermin utama kecil, sebagai pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari tahap surgawi, pembangkit tenaga listrik teratas di provinsi atas, dia bisa mengetahui betapa luar biasanya teknik Duan Lingtian telah dikuasai adalah. Metode penyamaran seperti itu ada. Chu Tanseng terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia mulai berpikir keras. Saya khawatir bahkan orang-orang dari Sekte Pemujaan Api tidak akan berharap bahwa keajaiban terkuat mereka, Duan Lingtian, adalah orang beruntung yang sama dari provinsi bawah yang memperoleh tablet Devil Cell. Buat salinan potret ini dan bagikan ke semua anggota Black Kesetra Sek yang saat ini berada di Sin City. Siapapun yang memiliki informasi apapun harus segera melapor kepada saya. Orang ini adalah ahli penyamaran. Bahkan jika seseorang hanya memiliki ukuran tubuh yang sama, laporkan juga padaku, perintah Xie Kangsun dengan tenang sambil menatap Chu Tanseng. Ya, Chu Tanseng menjawab dengan hormat dengan anggukan sebelum dia pergi untuk mencari yang lain untuk memberikan potret kepada mereka.
Meskipun dia memiliki beberapa pertanyaan dalam pikirannya, dia tidak berani bertanya pada Xie Kangsun. Saya khawatir Sin City akan kacau untuk sementara waktu, pikir Chu Tanseng pada dirinya sendiri saat dia pergi. Berdasarkan percakapan yang dilakukan Chu Tanseng dengan Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung di Sekte Kesetra Hitam, dia tahu bahwa setiap orang yang memiliki ukuran tubuh yang sama dengan pria di potret itu tidak akan bisa lolos dari kematian begitu mereka ditemukan. Bab 2118, Berita Mengejutkan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Seharusnya, hanya Master Jimat Dao kelas surgawi yang dapat menulis jimat guntur surgawi Valet Myrtle, tetapi Master Jimat Dao jimat kelas surgawi sama langkanya dengan burung phoenix di provinsi atas. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mempelajari jimat Dao yang memiliki kilatan kecil petir ungu di sekitarnya. Saya khawatir Raja Singa Emas dari Sekte Kesetra Hitam menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan jimat Dao ini untuk putranya, Xie Zong. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berpikir dalam hati, sayang sekali Xie Zong langsung terbunuh oleh pedangku sebelum dia bisa mengaktifkan jimat guntur surgawi Valet Myrtle. Raja Singa Emas pasti sangat marah ketika dia melihat pemandangan itu melalui cermin. Gambar jimat. Sementara itu, di suatu tempat di Sin City. Xie Kangsun, Raja Singa Emas yang merupakan salah satu dari 4 Karmapa Agung di Sekte Kesetra Hitam, mengejek dengan ekspresi gelap di wajahnya setelah Chu Tanseng, seorang tetua Sekte Kesetra Hitam, pergi. Duan Lingtian mendapatkan jimat guntur surgawi Valet Myrtle terlalu mudah. Ketika Xie Kangsun memikirkan tentang upaya yang telah dia keluarkan untuk mendapatkan jimat guntur surgawi Valet Myrtle dan bagaimana itu jatuh dengan mudah ke tangan musuhnya, dia tidak bisa tidak merasa tidak puas dan frustrasi. Rasanya seperti dia tercekik. Duan Lingtian, tidak masalah di mana Anda bersembunyi. Aku akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu menjadi jutaan keping untuk membalaskan dendam anakku. Xie Kangsun bergumam pada dirinya sendiri saat niat membunuh melonjak dari tubuhnya, menyebabkan orang yang lewat di jalan secara naluriah menghindarinya. Selama periode waktu ini, banyak pembudidaya tanpa sekte dibunuh dengan kejam di jalanan. Semuanya berbagi penyebut yang sama. Mereka semua memiliki tipe tubuh yang mirip. Ini jelas karena Duan Lingtian. Orang yang telah membunuh semua pembudidaya tanpa sekte itu adalah Xie Kangsun, Raja Singa Emas yang merupakan salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam. Meskipun Xie Kangsun baru-baru ini membunuh cukup banyak orang di dalam Sin City, tidak satu pun dari pembangkit tenaga tanpa sekte di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage di Sin City bergerak untuk menghentikannya. Ini membingungkan banyak pembudidaya tanpa sekte di kota Dosa. Orang lain baru saja meninggal beberapa hari yang lalu, Raja Singa Emas dari Sekte Kesetra Hitam terlalu keterlaluan. Banyak orang berbagi sentimen yang sama. Percakapan serupa dapat terdengar di berbagai restoran di Sin City. Sebelum ini, beberapa pembudidaya tanpa sekte di kota Dosa telah mendengar bahwa Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam, telah datang ke kota Dosa. Saya mendengar bahwa Raja Singa Emas sedang mencari orang yang membunuh putranya, Xie Zong. Dia membunuh semua orang yang memiliki tipe tubuh yang sama dengan si pembunuh. Dia membunuh orang berdasarkan tipe tubuh mereka. Apakah ada yang salah dengan mata Raja Singa Emas? Bagaimana dia bisa hanya mengingat sosok si pembunuh tetapi tidak wajahnya? Saya pikir itu karena si pembunuh telah menguasai teknik penyamaran yang brilian yang dapat mengubah struktur tulang wajahnya. Terlebih lagi, penyamarannya tidak dapat dideteksi oleh kesadaran surgawi. Jika itu masalahnya, entah bagaimana aku bisa mengerti mengapa Raja Singa Emas bertindak seperti ini. Saya sudah lama mendengar bahwa Raja Singa Emas sangat menyayangi putranya karena dia hanya memiliki satu putra di usia tuanya. Petik 2. Saat ini, semua orang tahu bahwa putra Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung di Sekte Kesetra Hitam, telah terbunuh, dan Raja Singa Emas telah datang ke kota Dosa untuk membalas dendam dari si pembunuh. Di atas kota Dosa, di awan, Raja Singa Emas, Xie Kangsun, berdiri dengan punggung lurus dan tangannya tergenggam di belakangnya. Dia tampak kokoh seperti menara saat dia berdiri di sana. Dia, secara alami, memancarkan tekanan yang kuat dan menyesakkan. Mungkinkah dia tidak lagi di Sin City? Xie Kangsun bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Xie Kangsun telah membunuh hampir 100 orang hanya dalam waktu singkat. Semua orang ini memiliki tipe tubuh yang sama dengan Duan Lingtian,
orang yang membunuh putranya. Waktu yang aku janjikan kepada mereka hampir habis, ketika Xie Kangsun memikirkan hal ini, ekspresinya langsung menjadi gelap. Mereka, yang dia maksud adalah para pembudidaya tanpa sekte di kota dosa yang berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci atau lebih tinggi. Sebelumnya, ketika Xie Kangsun pertama kali tiba di kota dosa, dia mengunjungi beberapa pembudidaya tanpa sekte yang berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci atau lebih tinggi. Untuk mendapatkan izin dari pembangkit tenaga listrik ini untuk membunuh pembudidaya tanpa sekte di Sin City, dia harus membayar harga. Secara alami, ada batas waktu berapa lama dia bisa melakukan pembunuhan. Selain itu, Xie Kangsun tidak bisa membunuh tanpa pandang bulu. Dia hanya bisa membunuh mereka yang memiliki tubuh yang sama dengan orang yang membunuh putranya. Saat ini, batas waktu yang diberikan Xie Kangsun hampir berakhir. Setelah waktunya habis, dia tidak bisa lagi membunuh sesuka hatinya di Sin City. Duan Lingtian, apakah kamu pikir kamu akan bisa lolos dengan ini selama kamu terus bersembunyi? Xie Kangsun mencibir sambil menyipitkan matanya. Seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Hari itu, sepotong berita mengejutkan menyebar di Sin City. Hei, apakah kamu mendengarnya? Sepertinya orang yang membunuh putra Raja Singa Emas, Xie Zong, disebut Duan Lingtian. Dia berasal dari provinsi bawah. Sebelumnya, Xie Zong telah merebut tablet segel iblis darinya. Aku pernah mendengar tentang dia. Dia tampaknya adalah Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion, kekuatan kelas 3 kuasi di provinsi bawah. Apakah Anda mengatakan dia membunuh Xie Zong? Bagaimana mungkin? Tepat sekali. Bagaimana mungkin? Karena dia dari provinsi bawah, seharusnya tidak mungkin dia membunuh Xie Zong, kan? Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Saya pribadi tidak percaya. Berita tentang Duan Lingtian, Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion di provinsi bawah, membunuh Xie Zong menyebar seperti api di Sin City. Itu menyebabkan keributan besar tetapi kebanyakan orang tidak percaya Duan Lingtian mampu membunuh Xie Zong. Apa lelucon? Meskipun Duan Lingtian dapat dianggap sebagai anak ajaib di provinsi bawah, dia bukan siapa-siapa di provinsi atas. Maksudmu hanya dalam 1 atau 2 tahun dia tumbuh cukup kuat untuk membunuh Xie Zong? Itu tidak mungkin. Betapa palsu. Berita ini jelas palsu. Saya bisa tahu langsung dari awal. Benar-benar omong kosong. Jika Tuan Muda Rumah Besar Azure Cloud Mansion dari provinsi bawah mampu membunuh Xie Zong, saya akan menempati peringkat pertama di peringkat orang suci tertinggi. Setengah hari telah berlalu, dan tetap saja, tidak ada yang percaya seorang kultivator belaka dari provinsi bawah seperti Duan Lingtian mampu membunuh Xie Zong. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum berita mengejutkan lainnya menyebar di Sin City. Duan Lingtian, Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion di provinsi bawah berhasil bergabung dengan Sekte Pemujaan Api. Dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak dia tiba di provinsi atas, dia menjadi keajaiban terkuat kedua di sekte itu. Berita ini mengejutkan orang-orang di Sin City. Duan Lingtian, keajaiban terkuat kedua di Sekte Pemujaan Api, adalah topik hangat di antara orang-orang belakangan ini. Jarang ada orang yang tidak tahu tentang dia. Namun, tidak ada yang membuat hubungan antara dia dan Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion di provinsi bawah. Semua orang mengira itu hanya kebetulan bahwa mereka memiliki nama yang sama. Duan Lingtian, keajaiban terkuat kedua di Sekte Pemujaan Api. Apakah Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion? Apakah ini benar? Petik 2. Saya telah melihat kedua potret Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion di provinsi bawah dan keajaiban terkuat kedua di Sekte Pemujaan Api. Mereka bukan orang yang sama. Jangan lupa dikatakan bahwa orang yang membunuh Xie Zong telah menguasai teknik penyamaran yang brilian. Tidak mengherankan jika dia tidak terlihat sama. Dia bisa saja menyamar. Jika Tuan Muda Rumah dari Azure Cloud Mansion dan keajaiban terkuat kedua di Sekte Pemujaan Api adalah orang yang sama, maka dia sepenuhnya mampu membunuh Xie Zong. Jadi itu benar. Tuan Muda Mansion Azure Cloud Mansion adalah keajaiban terkuat kedua di Sekte Pemujaan Api. Bukan hanya kebetulan bahwa mereka memiliki nama yang sama. Dia orang yang membunuh Xie Zong. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi sepertinya itulah kebenarannya. Setelah mendengarkan semua berita, para pembudidaya tanpa sekte di kota dosa berhasil menyusun teka-teki itu. Jika Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion di provinsi bawah dan keajaiban terkuat kedua di Fire Prodigy adalah orang yang sama,
semuanya masuk akal. Dengan kekuatan Duan Lingtian, seharusnya tidak sulit baginya untuk membunuh Xie Zong. Orang-orang dari Sin City terguncang oleh berita ini. Saya tidak menyangka Duan Lingtian, keajaiban terkuat kedua di Sekte Pemujaan Api, adalah tuan muda rumah besar Azure Cloud Mansion di Provinsi Bawah. Saya khawatir Xie Zong mungkin tidak mengharapkan itu juga. Itu benar, seseorang yang seperti semut sebelum Xie Zong beberapa tahun yang lalu yang senjata Super Saiyan, tablet Devil Cell, telah diambil, tidak hanya berhasil datang ke provinsi atas, tetapi dia bahkan berhasil bergabung dengan Sekte Pemujaan Api. Terlebih lagi, dia telah naik peringkat dengan sangat cepat sehingga saat ini dia adalah keajaiban terkuat kedua di sekte tersebut. Dia bahkan berhasil membalaskan dendamnya dan membunuh Xie Zong. Bagaimana seseorang dari provinsi bawah berhasil mencapai begitu banyak dalam 2 tahun sejak dia tiba di provinsi atas? Seberapa mengerikan bakat bawaan Duan Lingtian? Apakah mungkin dia memiliki akar spiritual bawaan ungu legendaris? Di Sin City, terlepas dari apakah itu para pembudidaya tanpa sekte yang tinggal di sana atau orang-orang dari pasukan utama yang datang berkunjung, mereka semua dikejutkan oleh bakat bela diri Dao bawaan Duan Lingtian. Duan Lingtian telah berhasil membalas dendam dari Xie Zong dengan membunuhnya. Aku ingin tahu apakah tablet Devil Cell ada di tangan Xie Zong. Jika ya, maka ia akhirnya kembali ke pemilik aslinya. Kurasa tidak mungkin Xie Zong membawa tablet segel iblis bersamanya. Bagaimanapun, itu adalah senjata Super Saiyan di peringkat 10 senjata Saiyan besar. Kemungkinan dia telah menyerahkannya kepada ayahnya, Raja Singa Emas, setelah dia membawa tablet segel iblis kembali ke Sekte Kesetra Hitam. Itu juga yang aku pikirkan. Segera setelah itu, perhatian kebanyakan orang beralih ke senjata Super Saiyan, tablet Devil Cell. Bagaimanapun, permusuhan antara Xie Zong, seorang tetua dari Sekte Kesetra Hitam, dan Duan Lingtian dari Provinsi Bawah berasal dari tablet Devil Cell. Bab 2119, 5 Penggarap Sekte Hebat. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Baru setelah berita yang menyebar seperti api di Sin City berhasil mengalihkan perhatian orang-orang untuk sementara dari fakta bahwa klan iblis mungkin telah menginvasi provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Pada saat ini, orang-orang semakin penasaran apakah Duan Lingtian telah merebut kembali tablet segel iblis yang telah diambil paksa oleh Xie Zong darinya saat itu. Jika Xie Zong membawa tablet segel iblis bersamanya, maka kemungkinan besar Duan Lingtian telah mendapatkan kembali kepemilikan tablet segel iblis. Jika Xie Zong tidak memilikinya, itu harus dimiliki oleh Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam. Karena Xie Kangsun adalah ayah Xie Zong, ada kemungkinan Xie Zong telah menyerahkan tablet segel iblis kepada ayahnya. Sementara semua orang masih mendiskusikan di mana tablet Devil Cell berada, berita mengejutkan lainnya mulai menyebar di Sin City lagi. Xie Zong membawa tablet segel iblis bersamanya. Selain itu, pedang yang digunakan Duan Lingtian untuk membunuh Xie Zong juga merupakan salah satu senjata Super Saiyan di peringkat 10 senjata Saiyan besar, pedang tanpa jejak. Ini berarti Duan Lingtian memiliki 2 senjata Super Saiyan. Berita tentang Duan Lingtian yang memiliki 2 senjata Super Saiyan segera menyebar dan menyebabkan kegemparan di Sin City. Di seluruh tanah suci bela diri Dao, hanya ada 10 senjata Super Saiyan. Saat ini, ada seseorang yang memiliki 2 dari 10 senjata Super Saiyan. Setiap orang normal akan merasa cemburu. Mengapa? Apakah Duan Lingtian begitu berbakat sehingga dia memiliki 2 senjata Super Saiyan? Saya menolak untuk menerima ini. Petik 2. Aku ingin membunuh Duan Lingtian dan mengambil 2 senjata Super Saiyan darinya. Aku pasti akan melakukannya jika dia ada di depanku sekarang. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Banyak komentar serupa terdengar di Sin City. Ada seseorang yang memiliki 2 senjata Super Saiyan. Mengesampingkan orang-orang biasa di kota dosa, bahkan para pembudidaya tanpa sekte di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci atau lebih tinggi tergoda dan merasa iri. Satu demi satu, suara cepat dan keras yang membelah angin terdengar. 5 sosok yang bergerak cepat terbang keluar dari berbagai tempat di Sin City. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga sebagian besar pembudidaya tanpa sekte di Sin City hampir tidak bisa menangkap gerakan mereka. Kelima sosok itu menuju ke arah yang sama. Mereka semua berjalan menuju kediaman sementara Xie Kangsun, Raja Singa Emas. Kesetra Hitam memiliki sebuah rumah besar di Sin City.
Raja Singa Emas, orang tua Xie, Karmapas Xie hebat. Kelima sosok itu tiba di atas mansion pada waktu yang hampir bersamaan. Begitu mereka tiba, mereka saling memandang sebelum mereka mulai memanggil Xie Kangsun bahkan tanpa menyapa satu sama lain terlebih dahulu. Mereka melayang di udara saat mereka melihat ke bawah ke mansion di bawah mereka. Jelas orang yang mereka cari ada di dalam mansion. Di antara 5 orang, ada seorang lelaki tua, seorang wanita tua, seorang pria parubaya, seorang pria muda, dan seorang wanita cantik. Mereka semua memanggil Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam. Xie Kangsun, Raja Singa Emas, melangkah keluar dari mansionnya dan terbang ke udara hanya dalam sekejap mata setelah mereka berhenti memanggilnya. Dia memandang mereka dan bertanya, "Ada apa?" Xie Kangsun tidak berani bertindak arogan saat berhadapan dengan mereka berlima. Dia telah berbicara dengan sopan kepada mereka. Bagaimanapun, kelima orang ini adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci atau lebih tinggi. Secara alami, ada lebih dari 5 pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage di Sin City. Namun, hanya 5 dari mereka yang datang ketika mereka mendengar desas-desus bahwa Duan Lingtian memiliki 2 senjata Super Saiyan. Mereka tahu tanpa ragu bahwa berita itu disebarkan oleh Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung di Sekte Kesetra Hitam. Ini adalah alasan mereka datang ke sini. Pria parubaya itu mendengus sebelum dia berkata dengan cemberut, Pak Tua Xie, berhenti berpura-pura. Anda tahu mengapa kami ada di sini. Petik 2. 4 orang lainnya menoleh untuk melihat Xie Kangsun, Raja Singa Emas, bersamaan. Mata mereka bersinar terang. Setiap orang, saya berjanji kepada Anda bahwa tablet Devil Cell itu bersama putra saya, Xie Zong. Adapun pedang tanpa jejak, saya tidak 100% yakin. Lagi pula, aku baru mendengarnya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Xie Kangsun tahu tidak ada gunanya menyembunyikan apapun jadi dia berkata tanpa berbelit-belit. Namun, melalui bayangan cermin, saya melihat adegan Duan Lingtian membunuh putra saya, Xie Zong. Pada saat itu, putra saya telah mengeluarkan jimat guntur surgawi Valet Myrtle untuk membunuh Duan Lingtian. Saat dia mencapai akhir kalimatnya, suaranya menjadi lebih rendah. Jimat guntur surgawi Valet Myrtle. Pak Tua Xie, Anda benar-benar mencintai putra Anda karena telah memberinya jimat guntur surgawi Valet Myrtle. Pria parubaya itu berkata dengan terkejut sambil mengangkat alis. Dia anakku satu-satunya. Secara alami, tidak ada yang tidak akan saya lakukan untuknya, kata Xie Kangsun dengan keyakinan. Ketika dia berbicara, suaranya rendah dan ekspresinya sangat gelap seolah-olah dia akan meledak dalam kemarahan. Putra tunggalnya telah meninggal. Ketika Xie Kangsun memikirkannya, kemarahan dalam dirinya mendidih begitu banyak sehingga membuat tubuhnya sedikit gemetar. Dia tampak mirip dengan singa yang marah. Rambut putihnya memiliki semburat emas di dalamnya, membuatnya tampak seperti gelarnya, The Golden Lion King. Begitulah cara dia mendapatkan gelarnya. Sama seperti putraku bersiap untuk membunuh Duan Lingtian dengan jimat guntur surgawi Valet Myrtle, Duan Lingtian bergerak. Duan Lingtian menggunakan beberapa teknik permainan pedang misterius dan membunuh putraku. Dari awal hingga akhir, bukan hanya putraku yang tidak punya waktu untuk mengaktifkan jimat guntur surgawi Valet Myrtle, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Pedang itu sangat cepat sehingga hampir tidak bisa dilacak. Pedang 1000 prasasti Sein seperti besi tua dibandingkan dengan itu, kata Xie Kangsun dengan percaya diri. Ketika Xie Kangsun selesai berbicara, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah, serangan tanpa jejak. Matanya seterang bintang saat dia berkata, berdasarkan kata-katamu, Great Karmapa Xie, pedang yang digunakan Duan Lingtian pastilah pedang tanpa jejak. 4 orang lainnya juga mengangguk setuju. Terima kasih, Karmapa Xie yang hebat. Pria muda itu berterima kasih kepada Xie Kangsun dan pergi seperti embusan angin. Segera setelah itu, 4 lainnya mengikuti dan pergi juga. Mereka datang dan pergi secepat embusan angin. Pada saat ini, Xie Kangsun adalah satu-satunya yang tersisa di langit yang menghadap ke rumah besar itu. Duan Lingtian, karena Anda memiliki 2 senjata Super Saiyan, aku akan menjadikanmu musuh publik. Xie Kangsun mencibir, aku ingin melihat apakah kamu akan menyerahkan 2 senjata Super Saiyan. Jika tidak, seluruh provinsi atas akan mengejarmu. Manusia pada dasarnya serakah.
Begitu berita menyebar tentang Duan Lingtian yang memiliki dua senjata Super Saiyan, semua orang pasti akan mencoba mengambilnya darinya. Duan Lingtian akan menjadi target semua orang di provinsi atas. Seperti kata pepatah, kadang-kadang kekayaan akan membawa malapetaka. Saat berita ini menyebar, sepertinya hobi terbaru semua orang adalah mencari Duan Lingtian. Secara alami, mereka semua ingin mendapatkan dua senjata Super Saiyan yang dimilikinya. Raja Singa Emas benar-benar kejam. Akan sulit bagiku untuk bertahan hidup di provinsi atas. Sebulan telah berlalu ketika Duan Lingtian mengetahui apa yang sedang terjadi. Saat ini, basis kultivasinya telah berhasil naik ke tahap Saiyan klasik menengah. Namun, kegembiraannya itu berumur pendek ketika mengetahui berbagai kabar yang beredar. Kecuali saya bersedia menyerahkan tablet Devil Cell, saya akan menjadi target semua orang sampai saya menjadi cukup kuat untuk memegang tablet Devil Cell. Duan Lingtian menyadari situasinya. Itulah mengapa dia mengatakan Raja Singa Emas kejam. Selain itu, semua orang sekarang tahu bahwa aku adalah keajaiban terkuat kedua di Sekte Pemujaan Api dan Tuan Muda Rumah dari Azure Cloud Mansion di Provinsi Bawah. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum berita tentang saya menjadi Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion menyebar ke Sekte Pemujaan Api. Sepertinya tidak ada cara bagi saya untuk kembali ke Sekte Pemujaan Api sampai saya cukup kuat untuk menyelamatkan KR dan putri kami. Jika aku kembali sekarang, aku akan menjadi target semua orang. Senjata Super Saiyan adalah godaan besar. Bahkan pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api akan menginginkannya. Desas-desus telah menyebar bahwa Duan Lingtian memiliki tablet segel iblis dan pedang tanpa jejak, itu pasti akan menimbulkan masalah baginya. Raja Singa Emas itu pasti mengira pedang surgawi Jasperku adalah pedang tanpa jejak. Sangat mudah untuk menangani masalah mengenai pedang tanpa jejak karena aku bisa bersumpah atas sumpah hukuman kilat. Pada saat itu, orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Namun, saya memiliki tablet Devil Cell. Mustahil bagi saya untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Jika Duan Lingtian kembali ke Sekte Pemujaan Api begitu saja, akan ada banyak pejabat tinggi di sekte yang akan berkomplot melawannya untuk memperebutkan dua senjata Super Saiyan yang dimilikinya. Bab 2120, Juru Selamat Berjubah Hitam. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Terkadang kekayaan membawa malapetaka. Duan Lingtian telah mendengar perkataan itu. Duan Lingtian merasa tertekan. Itu membebani hatinya seperti batu besar. Raja Singa Emas ingin aku membuang dua senjata Super Saiyan yang dia pikir aku miliki. Kecuali jika saya bersedia menyerahkan tablet Devil Cell, saya tidak bisa begitu saja mengungkapkan diri saya di depan umum sampai saya cukup kuat untuk memegang tablet Devil Cell. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat ekspresinya menjadi gelap. Dengan kata lain, dalam beberapa hari mendatang, Duan Lingtian tidak akan bisa menggunakan namanya saat dia keluar. Kalau tidak, dia akan diburu oleh semua pembangkit tenaga listrik di provinsi atas. Sebagai senjata Super Saiyan, tablet Devil Cell adalah godaan besar. Selain itu, Raja Singa Emas bahkan mengatakan bahwa Duan Lingtian juga memiliki pedang tanpa jejak. Mirip dengan tablet Devil Cell, pedang tanpa jejak juga merupakan senjata Super Saiyan yang berperingkat di peringkat 10 senjata Saiyan besar. Hanya ada 10 senjata Super Saiyan di seluruh tanah suci bela diri Dao. Sejak Raja Singa Emas menyebarkan desas-desus bahwa aku memiliki dua senjata Super Saiyan, aku khawatir semua orang iri padaku. Mata Duan Lingtian dingin seperti ular yang akan melahap mangsanya. Raja Singa Emas, aku akan mengingat apa yang telah kamu lakukan hari ini. Ketika saya menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci, Anda akan dapat bergabung dengan putra Anda di neraka. Petik 2. Karena Duan Lingtian telah dipaksa ke sudut oleh Raja Singa Emas Sekte Hitam Kesetra, dia tidak punya pilihan selain bersembunyi sampai dia menjadi cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Karena alasan ini, dia membenci Raja Singa Emas sampai ke intinya meskipun dia belum pernah bertemu dengannya. Akar spiritual bawaan, saya membutuhkan lebih banyak akar spiritual bawaan. Sejak akar spiritual bawaan Duan Lingtian berubah menjadi nila, dia bisa dengan jelas merasakan peningkatan dalam kecepatan kultivasinya. Oleh karena itu, ia menjadi lebih bersemangat untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya. Selama akar spiritual bawaan saya berkembang menjadi akar spiritual bawaan berwarna ungu gelap, dengan bantuan aliran waktu di tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda yang indah, saya akan membutuhkan waktu paling lama beberapa tahun sebelum saya menerobos ke bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage.
Setelah basis kultivasi saya mencapai bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage, saya tidak perlu bersembunyi lagi. Pada saat itu, tidak masalah jika saya memiliki tablet Devil Seal atau jika saya memiliki dua senjata Super Saint. Siapa yang berani menyinggung saya? Petik 2. Pada saat ini, ketika Duan Lingtian menuruti pikirannya, dia mulai merasa termotivasi lagi. Seolah-olah dia sudah bisa membayangkan dirinya menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Secara alami, setelah dia sadar kembali, rasanya seolah-olah seseorang telah menuangkan seember air sedingin es padanya. Karena saya telah menyamarkan wajah saya dan tubuh saya disembunyikan oleh jubah hitam panjang dan longgar, tidak ada yang akan bisa mengenali saya bahkan jika potret saya saat ini sedang beredar di mana-mana. Duan Lingtian menghela nafas lega ketika dia memikirkan hal ini. Aku baru saja menerobos ke tahap Saint Quintessential Saint, dan aku masih membutuhkannya untuk menstabilkan. Saya harus memanfaatkan waktu ini untuk berkeliaran di sekitar Sin City untuk melihat apakah saya bertemu lagi dengan pria dari aliansi Gagak Hitam, gumam Duan Lingtian pelan sebelum dia meninggalkan penginapan tempat dia tinggal sementara. Untungnya, orang-orang dari aliansi Gagak Hitam tidak mendengar kata-kata Duan Lingtian. Jika tidak, mereka akan takut dan mereka tidak akan berani mengambil keuntungan dari situasi di Sin City. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, dia bisa membunuh pemimpin aliansi Gagak Hitam hanya dengan satu serangan, apalagi anggota biasa. Aliansi Gagak Hitam memiliki kekuatan yang mirip dengan aliansi Kapak Darat. Kedua pemimpin mereka berada di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage. Wakil pemimpin aliansi Gagak Hitam, Jiao Zhan, tidak akan pernah menyangka bahwa pria yang menyamar sebagai Bu Hong, seorang murid sejati dari Sekte Pemujaan Api, dan membunuh saudaranya, Jiao Tu, berencana untuk bertindak melawan aliansi Gagak Hitam. Untuk jangka waktu tertentu, Duan Lingtian berkeliaran di jalan-jalan kota Sin. Setiap kali dia melihat anggota dari aliansi Gagak Hitam mencoba mengambil keuntungan dari seseorang ketika mereka terluka, dia akan membunuh anggota aliansi Gagak Hitam tanpa menunjukkan belas kasihan. Secara alami, bukan hanya orang-orang dari aliansi Gagak Hitam yang mengambil keuntungan dari orang-orang yang lebih lemah yang terbunuh. Orang lain yang bertindak serupa juga dibunuh oleh Duan Lingtian sebelum dia melahap akar spiritual bawaan mereka. Namun, faktanya tetap bahwa mayoritas orang yang mati di tangan Duan Lingtian berasal dari aliansi Gagak Hitam. Ada keributan di perkebunan ketika Black Crow Alliance mengetahui hal ini. Pria berjubah hitam ini membunuh orang-orang kita setiap kali dia melihat mereka mencoba mengambil keuntungan dari yang lemah. Terlebih lagi, dia membunuh mereka hanya dengan satu serangan. Ini adalah berita mengejutkan bagi orang-orang dari aliansi Gagak Hitam. Tiba-tiba, semua orang di aliansi Gagak Hitam merasa seperti mereka dalam bahaya. Faktanya, banyak orang berpikir mereka harus berhenti mengambil keuntungan dari yang lemah. Kalau tidak, mereka pasti akan mati jika bertemu dengan pria berjubah hitam itu. Siapa dia? Apakah dia menargetkan aliansi Gagak Hitam? Apakah dia ingin membuat musuh keluar dari aliansi Gagak Hitam? Salah satu anggota Black Crow Alliance menggeram. Tidak hanya pria dari aliansi Gagak Hitam yang dibunuh olehnya, mereka yang menggertak atau memanfaatkan yang lemah akan dibunuh olehnya, kata anggota aliansi Gagak Hitam lainnya. Berdasarkan kata-katanya, sepertinya dia tahu sedikit tentang modus operandi pria berjubah hitam itu. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia pikir dia seorang main hakim sendiri? Betapa lucunya, bagaimanapun, dia telah membunuh banyak orang dari aliansi Gagak Hitam kita, dia berhutang penjelasan pada kita. Berhutang penjelasan kepada kami. Apakah kamu bercanda? Umumnya, orang-orang dari aliansi Gagak Hitam mengenakan seragam yang menunjukkan bahwa kami berasal dari aliansi Gagak Hitam. Apakah sepertinya pria itu peduli ketika dia membunuh orang-orang kita? Petik 2. Menurut pendapat saya, pria berjubah hitam itu hanya mencoba memprovokasi aliansi Gagak Hitam. Jika dia tidak mati, akan sulit bagi aliansi kita untuk tetap berdiri di Sin City di masa depan. Pernyataan serupa dapat terdengar di tanah milik aliansi Gagak Hitam. Bang! Sebuah ledakan keras tiba-tiba datang dari halaman depan salah satu rumah besar di dalam perkebunan aliansi Gagak Hitam. Suara itu disebabkan oleh Jiao Zhan, wakil pemimpin aliansi Gagak Hitam, ketika dia menghancurkan meja batu di halaman depan rumahnya. Dia tidak hanya menghancurkan meja batu, tetapi ada lubang di mana meja batu itu awalnya berdiri. Ada debu dan puing-puing di mana-mana. Siapa yang memberinya keberanian untuk melakukan ini?
Dia berani membunuh begitu banyak anak buahku. Jiao Sahan berkata dengan marah saat matanya bersinar dingin. Dia tampak seperti ular berbisa pada saat ini. Karena pemimpin dan dua wakil pemimpin lainnya tidak ada. Aku akan berurusan denganmu, penjaga berjubah hitam. Begitu Jiao Zhan selesai berbicara, dia meninggalkan rumahnya seperti embusan angin. Pria berjubah hitam adalah apa yang orang-orang dari aliansi Gagak Hitam sebut Duan Lingtian karena tidak ada yang tahu siapa dia. Sedikit yang mereka tahu, Duan Lingtian yang menyembunyikan identitasnya. Masih terlalu lambat, saya telah membunuh begitu banyak orang, tetapi mereka semua memiliki akar spiritual bawaan tingkat rendah. Ini seperti setetes air dalam ember untuk meningkatkan akar spiritual bawaan indigo saya. Ada kerutan di wajah Duan Lingtian saat dia berkeliaran di Sin City lagi. Hei, apakah kamu mendengarnya? Baru-baru ini, seorang pria berjubah hitam telah muncul di Sin City yang tampaknya sangat benar dan dipenuhi dengan keadilan. Duan Lingtian tiba-tiba mendengar orang berbicara di depannya. Apakah kamu berbicara tentang pria berjubah hitam yang membunuh banyak anggota aliansi Gagak Hitam karena mengambil keuntungan dari yang lemah? Tepat sekali, kamu bilang dia benar. Tapi kenapa aku merasa ini situasi anjing makan anjing? Yah, ambil juga masuk akal. Namun, bahkan jika itu masalahnya, aku tidak membencinya. Karena dia, orang-orang dari aliansi Gagak Hitam sedikit melemah. Duan Lingtian tidak terkejut ketika dia mendengar ini karena dia telah mendengar percakapan yang mirip dengan ini sebelumnya. Ada orang-orang di Sin City yang memuji dan mengkritik tindakannya. Beberapa orang mengira dia seperti seorang main hakim sendiri, dan ada juga orang yang mengira itu adalah situasi anjing makan anjing, dan dia adalah orang jahat. Terlepas dari apa yang dikatakan orang, Duan Lingtian hanya mengabaikan mereka dan terus berkeliaran di Sin City, mencari orang-orang jahat yang memanfaatkan yang lemah. Jika satu muncul, dia akan membunuh satu. Jika dua muncul, dia akan membunuh dua. Dengan kata lain, dia sengaja mencari masalah dengan orang-orang ini untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya. Bang! Bang, 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 serangkaian ledakan tiba-tiba terdengar di udara, menarik perhatian Duan Lingtian. Dia melihat ke sumber keributan dan melihat dua orang berkelahi. Berdasarkan apa yang bisa dia lihat, sepertinya keduanya tidak akan menyerah sampai yang lain mati. Pertarungan ini telah menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik. Duan Lingtian bersembunyi di samping sehingga tidak banyak orang yang memperhatikannya. Kalau tidak, pasti akan ada keributan karena dia terkenal di Sin City sekarang. Jubah hitamnya yang panjang dan longgar telah menjadi ciri khasnya. Di Sin City, dimanapun itu, keributan akan pecah jika seseorang dengan jubah hitam panjang dan longgar muncul bahkan jika orang itu bukan Duan Lingtian. Ada semakin banyak orang yang bertarung melawan Death Duels baru-baru ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat kedua orang itu bertarung di kejauhan. Baru-baru ini, ada banyak orang yang berhasil bertahan hidup bahkan setelah kehilangan duel kematian mereka karena intervensi Duan Lingtian. Untuk alasan ini, banyak orang mulai terlibat dalam duel kematian karena mereka merasa Duan Lingtian akan melindungi mereka.